Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adilia Dwi Wiratma dengan NIM 002. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat etika dalam pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan di sekolah. Yang pertama yaitu latar belakang. Pendidikan tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan moral siswa. Filsafat etika berperan sebagai dasar untuk menuntun sikap dan perilaku manusia. Sekolah menjadi tempat penting menanamkan nilai kemanusiaan seperti empati, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Namun, fokus pendidikan yang sering hanya pada akademik menyebabkan nilai moral kurang berkembang, terlihat dari bullying, kurang empati, dan menurunnya rasa hormat. Oleh karena itu, etika perlu diterapkan agar sekolah mampu membentuk siswa yang cerdas sekaligus bermoral. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa makna filsafat etika dalam konteks pendidikan di sekolah. Yang kedua, mengapa nilai-nilai kemanusiaan perlu diajarkan kepada siswa. Dan yang ketiga yaitu bagaimana penerapan filsafat etika dapat membantu sekolah dalam menanamkan nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga yaitu tujuan makalah. Tujuan makalah yang pertama yaitu untuk memahami makna dan peran filsafat etika dalam pendidikan di sekolah. Yang kedua yaitu untuk mengetahui alasan pentingnya pengajaran nilai-nilai kemanusiaan kepada siswa. Dan yang ketiga yaitu untuk menjelaskan bagaimana penerapan filsafat etika dapat membantu sekolah dalam menanamkan nilai-nilai kemanusiaan. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu makna filsafat etika dalam pendidikan sekolah. Filsafat etika menjadi dasar moral yang mengarahkan proses pendidikan. Etika membahas prinsip baik buruk dan benar salah, sehingga membantu menciptakan lingkungan belajar yang manusiawi dan bernilai. Karena pendidikan melibatkan interaksi antar manusia, siswa perlu dibimbing agar bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bermoral, berempati, dan bertanggung jawab sosial. Menurut Dewey, pendidikan adalah pembentukan moral melalui pengalaman, sedangkan Kohlberg menekankan perkembangan moral sebagai proses bertahap. Etika memastikan pendidikan tidak hanya fokus akademik saja, tapi juga membentuk manusia seutuhnya, terutama di era modern yang menuntut karakter yang kuat. Yang kedua yaitu pentingnya mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan di sekolah. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu, yang artinya mengajarkan nilai kemanusiaan penting karena sekolah tidak hanya membuat siswa pintar, tetapi juga mendidik mereka menjadi manusia yang mampu bersikap baik, menghargai orang lain, dan bertanggung jawab. Kedua, sekolah sebagai lingkungan sosial pertama. Di sekolah, siswa belajar berinteraksi dengan banyak orang. Nilai kemanusiaan membantu mereka memahami cara bekerja sama, menghormati teman, dan menyelesaikan konflik secara baik. Ketiga, bekal menghadapi era globalisasi. Dunia sekarang penuh perbedaan budaya dan pandangan. Nilai kemanusiaan menjadi bekal agar siswa bisa beradaptasi, menghargai keragaman, dan tidak mudah terpengaruh hal negatif. Keempat, membangun generasi beradab dan bermoral. Dengan nilai kemanusiaan, siswa bukan hanya cerdas, tetapi juga tumbuh sebagai generasi yang sopan, jujur, beretika, dan mampu membuat keputusan yang benar. Kelima, membuat siswa memahami diri dan orang lain. Nilai kemanusiaan membantu siswa mengenal dirinya, mengontrol emosi, serta memahami perasaan dan kebutuhan orang lain, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih empatik dan bijak. Dan materi yang terakhir yaitu implementasi filsafat etika dalam mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang pertama yaitu integrasi etika dalam kurikulum. Nilai-nilai kemanusiaan dimasukkan ke dalam mata pelajaran dan kegiatan sekolah, misalnya melalui diskusi, cerita, proyek kelompok,
atau tema-tema yang mengajarkan empati dan tanggung jawab. Kedua, keteladanan guru. Guru menjadi contoh langsung bagi siswa. Cara guru berbicara, bersikap, menghargai siswa, dan menyelesaikan masalah menunjukkan nilai etika yang ingin ditanamkan. Ketiga, budaya sekolah yang manusiawi. Sekolah membangun lingkungan yang ramah dan menghargai setiap orang. Aturan dibuat untuk mendukung keamanan, saling menghormati, dan suasana belajar yang positif. Keempat, pembelajar berbasis pengalaman. Siswa belajar nilai kemanusiaan melalui pengalaman nyata, seperti kerja kelompok, kegiatan sosial, proyek layanan masyarakat, atau simulasi yang lebih empati. Kelima, penyelesaian konflik secara etis. Ketika terjadi masalah antar siswa, guru membimbing mereka untuk menyelesaikannya dengan cara yang adil, tenang, dan menghargai perasaan semua pihak, bukan hanya dengan hukuman semata. Keenam, kolaborasi sekolah dan orang tua. Orang tua diajak bekerja sama agar nilai yang diajarkan di sekolah selaras dengan yang diterapkan di rumah, sehingga pembentukan karakter lebih konsisten. Dan yang terakhir yaitu pemanfaatan teknologi secara etis. Siswa diajarkan cara menggunakan teknologi dengan benar, tidak menyebarkan hoax, tidak melakukan cyberbullying, dan menghargai privasi orang lain. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Filsafat etika menjadi dasar penting dalam menanamkan nilai kemanusiaan di sekolah. Pendidikan tidak hanya membentuk kemampuan akademik, tetapi juga karakter moral melalui keteladanan guru, budaya sekolah, dan pembelajaran yang bermakna. Nilai seperti empati, keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab harus hadir dalam keseharian siswa. Implementasinya memerlukan integrasi kurikulum, budaya positif, serta dukungan keluarga. Meskipun ada tantangan seperti bullying dan pengaruh media sosial, pendekatan yang sistematis dapat menciptakan lingkungan sekolah yang humanis dan bermartabat. Baik, sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.